Halo sobat semua, setelah sekian lama nggak pernah upload konten ke YouTube, kali ini gue mencoba pemanasan untuk memulai aktif lagi. Sebagai pembuka, hari ini gue bakal ngobrolin salah satu film yang gue tunggu-tunggu sekaligus bikin was-was. Jurassic World Rebirth. Setelah Jurassic World Dominion 2022 lalu yang kita tahulah ya, agak kemana-mana, franchise ini mencoba bangkit kembali. Disutradarai Gareth Edwards yang pernah menggarap film Godzilla dan Rock One, dan cerita ditulis oleh David Koepp, penulis film Jurassic Park pertama, ekspektasi jelas tinggi. Film ini dijanjikan sebagai formula back to basics, pulau terpencil, dinosaurus ganas, dan sekelompok manusia yang berjuang hidup. Nggak ada lagi lelang dinosaurus atau drama belalang raksasa. Pertanyaannya, dengan cast sekelas Scarlett Johansson dan Mahershala Ali, apakah formula kembali ke akar ini berhasil? Apakah Rebirth benar-benar sebuah kelahiran kembali? Atau cuma pengulangan yang dipoles? Tanpa basa-basi, mari kita bedah film ini. Oke, kita mulai dari cerita. Latar waktunya 5 tahun setelah Dominion. Dunia udah move on, dinosaurus-dinosaurus ternyata gagal beradaptasi dan kebanyakan mati, kecuali di beberapa wilayah tropis terpencil. Ini keputusan bagus, ceritanya jadi lebih fokus. Pusat ceritanya adalah Zora Bennett, Scarlett Johansson, seorang ahli operasi rahasia yang disewa oleh eksekutif farmasi licik Martin Kribs. Misinya, memimpin tim ke sebuah pulau terpencil untuk mengambil sampel DNA dari 3 dinosaurus raksasa, Titanosaurus, Mosasaurus, dan Quetzalcoatlus. Katanya sih buat obat penyakit jantung. Timnya diisi oleh Duncan Kincaid, Mahershala Ali, seorang kapten kapal veteran, dan Dr. Henry Loomis, paleontolog yang super antusias. Ternyata, pulau tujuan mereka, Ile Saint-Hubert, adalah bekas lokasi eksperimen rahasia InGen yang menyimpan monster mutan berkaki 6 bernama Distortus Rex. Misi mereka jadi makin runyam saat mereka harus menyelamatkan satu keluarga sipil yang kapalnya karam. Jadi plotnya ini adalah gabungan film heist dan petualangan survival. Penulis David Koepp jelas ingin mengulang kesederhanaan film tahun 1993. Tapi disinilah masalahnya. Dengan membuatnya simple, plotnya jadi terasa sangat formulaik. Kita bisa menebak alurnya. Ada penjahat korporat, kejar-kejaran dinosaurus, dan lolos dari maut di detik-detik terakhir. Pertanyaan etis soal rekayasa genetika yang jadi ruh film pertama, di sini cuma jadi tempelan. Cuma disentuh sedikit, lalu langsung dihajar adegan aksi. Tapi ada satu adegan penyelamat yang brilian. Adegan tim bertahan di atas rakit sambil dikejar T-Rex di sungai. Ini diadaptasi dari novel Asik Crichton dan dieksekusi dengan ketegangan luar biasa. Adegan ini ngasih sensasi horor akuatik ala Jaws dan jadi highlight terbaik di sepanjang film. Tapi sayangnya, adegan besar lainnya terasa repetitif. Subplot keluarga yang diselamatkan juga terasa dipaksakan. Kehadiran mereka cuma untuk menambah durasi dan menciptakan drama klise yang justru mengganggu fokus misi utama. Akibatnya, pacing film terasa berat di awal dengan banyak dialog, lalu ngebut di paruh kedua. Klimaksnya pun terasa anti-klimaks dan bisa ditebak. Singkatnya, plot Rebirth ini fungsional. Dia menyajikan ketegangan yang kita harapkan, tapi gagal memberikan inovasi atau rasa takjub yang mendalam. Cung seru, tapi mudah dilupakan. Sekarang kita bahas visualnya. Disinilah sutradara Gareth Edwards benar-benar pamer kebolehan. Keputusan untuk syuting di lokasi asli seperti hutan Thailand, bukan cuma mengandalkan green screen, adalah pilihan yang sangat tepat. Film ini terasa lebih nyata, lebih punya tekstur, dan lebih membumi. Sinematografinya indah, berhasil menangkap pemandangan hutan berkabut dan adegan air yang dramatis. CGI-nya yang ditangani oleh ILM sebagian besar sangat impresif. Dinosaurus seperti Mosasaurus dan Quetzalcoatlus terlihat hidup dan meyakinkan. Adegan rakit T-Rex adalah perpaduan sempurna antara efek praktis dan CGI, menciptakan sensasi bahaya yang nyata. Desain monster barunya juga keren dan mengancam. Tapi, ada tapinya. Terlihat jelas ada beberapa bagian yang terkesan buru-buru. Beberapa model CGI terutama dalam wide shot terasa lebih kurang berbobot dan ringan. Ada satu adegan kawanan Titanosaurus yang halusnya jadi momen magis. Tapi karena pengambilan gambarnya dari jauh, momen itu terasa hampa dan kurang emosional. Rasa takjub saat pertama kali melihat dinosaurus di film pertama gagal terulang di sini.
Secara keseluruhan, adegan aksinya dieksekusi dengan baik oleh Edwards. Pengajaran di sungai dan adegan malam hari yang diterangi suar itu spektakuler. Tapi, visualnya yang canggih ini kadang terasa kurang memiliki jiwa. Teknisnya luar biasa, tapi keajaibannya tidak selalu terasa. Film ini diisi jajaran aktor kelas A, Scarlett Johansson, Mahershala Ali, dan Jonathan Bailey. Tapi talenta besar mereka terasa sedikit sia-sia karena naskah yang lebih fokus pada aksi ketimbang karakter. Scarlett Johansson sebagai Zora Bennett tampil tangguh dan meyakinkan dalam adegan-adegan fisik, tapi karakternya sendiri ditulis dengan dangkal. Latar belakangnya yang tragis hanya disinggung sekilas, jadi kita sulit terhubung secara emosional dengan dia. Justru yang paling bersinar adalah Mahershala Ali sebagai kapten kapal Duncan Kincaid. Dengan wibawanya, Ali berhasil membuat dialog-dialog sederhana jadi terasa berbobot. Dia adalah sosok yang menenangkan di tengah kekacauan. Jonathan Bailey sebagai Dr. Loomis juga jadi pencuri perhatian. Antusiasmenya yang tulus sebagai pencinta dinosaurus membawa pesona dan sedikit humor yang menyegarkan. Sayangnya, karakter lain terasa seperti arketip. Penjahat korporatnya klise, dan subplot keluarga yang diselamatkan terasa seperti beban naratif. Mereka ada di sana hanya untuk menjadi korban potensial dan memenuhi trop anak dalam bahaya yang sudah usang. Intinya para aktor sudah melakukan yang terbaik dengan materi yang ada. Penampilan mereka kompeten, terutama Ali dan Bailey. Tapi naskah yang tipis membuat kita sulit untuk benar-benar peduli pada nasib mereka, selain hanya berharap mereka tidak dimakan dinosaurus. Musik di film Jurassic punya standar yang sangat tinggi berkat tema legendaris John Williams. Kompositor Alexander Desplat mencoba pendekatan yang berbeda di sini. Ia menciptakan skor musik yang lebih gelap dan fokus pada suspense, yang sebenarnya cocok dengan nuansa filmnya yang lebih gritty. Desplat dengan pintar menyelipkan tema ikonik Williams di momen-momen kunci, dan itu berhasil membangkitkan nostalgia. Adegan Aki T-Rex terasa makin menegangkan berkat musiknya. Namun, di luar momen-momen itu, musiknya cenderung generik. Tidak ada tema baru yang benar-benar kuat atau mudah diingat. Musiknya fungsional untuk membangun ketegangan, tapi kurang punya identitas sendiri. Untungnya, desain suara seperti raungan dinosaurus dan efek lingkungannya terdengar fantastis dan sangat imersif. Jadi bagaimana vonis akhir untuk Jurassic World Rebirth? Ini adalah film yang terbelah. Di satu sisi, ini adalah sebuah blockbuster yang solid dan jelas merupakan sebuah langkah maju yang signifikan dari Jurassic World Dominion. Visualnya indah, beberapa adegan aksinya luar biasa, dan pendekatan back to basics-nya adalah angin segar. Tapi di sisi lain, film ini terasa terlalu bermain aman. Plotnya sangat formulaik, pengembangan karakternya minim, dan yang terpenting adalah ia gagal mengembalikan rasa takjub dan keajaiban yang membuat film Jurassic Park tahun 1993 begitu istimewa. Film ini lebih memilih menyajikan sensasi ketimbang substansi. Jadi, apakah nostalgia saja cukup? Jawabannya tidak. Rebirth berhasil sebagai hiburan yang seru, tontonan yang pas untuk dinikmati dengan popcorn di bioskop. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian harapkan, tapi turunkan ekspektasi kalian. Jangan berharap ini adalah sebuah karya masterpiece yang akan merevolusi franchise ini. Jurassic World Rebirth adalah pengingat bahwa untuk benar-benar bangkit kembali, sebuah franchise membutuhkan lebih dari sekedar dinosaurus yang lebih besar dan lebih buas. Ia membutuhkan hati. Oke, Sobat Sinema, itu dia ulasan ringkas gue untuk Jurassic World Rebirth. Setuju atau enggak? Langsung aja kasih komentar kalian. Gue pamit, sampai jumpa di episode review nggak pakai rem selanjutnya. Bye-bye!